Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai geometri transformasi, khususnya pada materi refleksi. Nah, namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, dari saya sendiri, atas nama Nilo Ayu Gita Saraswati, dengan NIM 21 021 0101 160, dan rekan saya Ikada Narayana Ajisaka dengan NIM 21 021 0101 161. Nah, adapun beberapa pokok bahasan kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, konsep refleksi, yang kedua yaitu refleksi terhadap titik O 0,0, yang ketiga, refleksi terhadap titik P, A, B, kemudian yang keempat, refleksi terhadap sumbu X. Yang kelima, refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian yang kedelapan, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Yang kesembilan, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Dan yang terakhir yaitu komposisi refleksi. Baik, yang pertama yaitu konsep refleksi. Nah, menemukan konsep refleksi atau pencerminan dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan mengamati pencerminan objek-objek dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu amati dirimu pada saat bercermin. Nah, tentu saja kamu pernah melihat bayangan dirimu di cermin, seperti contoh bayangan dirimu di permukaan air, bayangan dirimu di kaca, dan lain-lain. Nah, kalau kamu amati, jarak dirimu ke cermin itu akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Sekarang, kita juga akan mencoba mempelajari konsep pencerminan dengan pendekatan koordinat. Kita akan mengamati pencerminan objek pada bidang koordinat. Dengan itu, diasumsikan bahwa titik O itu 0,0 dan garis, yaitu sumbu X, sumbu Y, kemudian Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Nah, itu adalah sebagai cerminnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Jadi, coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, kamu fokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin, serta bentuk atau ukuran objek dan bayangan. Nah, apakah hasil pengamatanmu? Ya, tentu saja bentuk dan ukuran objek dan bayangannya tidak berubah. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengertian dari refleksi. Jadi, bisa dilihat gambar ini, tampak bahwa A, B, C itu dicerminkan terhadap garis G, sehingga menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, garis G ini itu dinamakan sumbu simetri atau garis invarian. Nah, dari gambar ini, titik-titik A, B, dan C pada segitiga ABC dicerminkan menjadi titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen dengan arah tegak lurus terhadap garis G. Dengan AF itu sama dengan FA aksen, kemudian BE itu sama dengan EB aksen, dan CD itu sama dengan DC aksen, sehingga diperoleh bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang tentunya kongruen dengan segitiga ABC. Nah, pencerminan seperti ini yang memindahkan semua titik pada sebuah bangun geometri terhadap suatu garis tertentu, serta bayangannya kongruen dengan bangun semula, itulah yang dinamakan dengan refleksi. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik dengan pencerminannya selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, setiap garis dan pencerminannya selalu sama panjang. Serta yang terakhir, setiap bangun dan pencerminannya selalu kongruen. Baik, kita akan lanjut ke jenis-jenis refleksi. Nah, untuk jenis yang pertama, itu ada refleksi terhadap titik O 0,0. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, ada
5 buah titik dengan pasangan koordinatnya, yaitu ada titik A dengan koordinat 6,3, kemudian ada titik B negatif 2,2, ada titik C 7, negatif 2, ada titik D 1, negatif 3, dan ada titik E 2,3. Nah, kelima titik ini itu direfleksikan terhadap titik O 0,0, sehingga akan diperoleh koordinat bayangannya, yaitu A aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 3, kemudian B aksen itu 2, negatif 2, selanjutnya C aksen itu negatif 7,2, D aksen itu negatif 1,3, dan E aksen itu adalah negatif 2, negatif 3. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 akan mempunyai koordinat bayangan, yaitu A aksen negatif X, negatif Y. Oke, di sini juga ada matriks pencerminan terhadap titik O 0,0. Menentukan matriks pencerminan terhadap titik O 0,0, misalkan matriks transformasinya itu adalah C sama dengan matriks ABCD. Sehingga titik A dengan koordinat X, Y, jika ditransformasikan terhadap matriks C dengan titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan, yaitu A aksen dengan titik koordinat yaitu negatif X, negatif Y. Nah, sehingga bisa dilihat di sana matriks negatif X, negatif Y itu sama dengan matriks ABCD dikalikan dengan matriks XY, sehingga akan sama dengan matriks AX plus BY CX plus DY. Nah, dengan kesamaan matriks itu akan didapatkan min X itu sama dengan AX plus BY jika dan hanya jika A itu sama dengan negatif 1 dan B itu sama dengan 0. Kemudian min Y itu sama dengan CX plus DY jika dan hanya jika C itu sama dengan 0 dan D itu sama dengan negatif 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 itu adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, matriks ini itu kita dapatkan dari hasil pensubstitusian yang kita dapatkan nilai A, B, C, D-nya ke dalam matriks C tadi. Oke, jadi titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 itu menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan seperti berikut. Nah, itu bisa dilihat pada slide. Jadi, matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Kemudian di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan bayangan A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di sana ada titik A dengan koordinat 1,4 dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Maka akan dihasilkan bayangan, yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan 1, 4. Sehingga akan didapatkan negatif 1, negatif 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangan A adalah A aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 4. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah garis dengan persamaan min 2x plus 4y min 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini,
Misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan min 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Sehingga titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0 akan menghasilkan bayangan A aksen dengan titik koordinat yaitu X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen, X aksen itu sama dengan min X, di mana X itu akan sama dengan min X aksen, dan didapatkan pula Y aksen itu sama dengan min Y, di mana Y itu akan sama dengan min Y aksen. Nah, dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya yaitu 2X min 4Y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, jenis refleksi yang kedua, yaitu refleksi terhadap titik P, A, B. Nah, bisa diperhatikan gambar ini. Jadi pada gambar itu ada titik A, B, dan C dengan koordinatnya. Untuk titik A itu 5,6, B itu 2,4, C itu 1,6. Nah, jika ketiga titik ini direfleksikan terhadap titik P, A, B, di mana A itu 1 dan B itu 2, sesuai dengan gambar, maka akan dihasilkan koordinat bayangan yaitu A aksen negatif 3, negatif 2, B aksen itu 0,0 dan C aksen 1, negatif 2. Nah, berdasarkan pengamatan pada tabel, secara umum jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik P, A, B, maka bayangannya akan jatuh pada koordinat A aksen dengan koordinat 2A min X, 2B min Y. Nah, untuk ini juga memiliki matriks pencerminan terhadap titik P, A, B. Jadi, untuk menentukan matriks pencerminan terhadap titik P, A, B, itu langkah-langkahnya hampir sama dengan mencari matriks pencerminan terhadap titik O 0,0 tadi. Sehingga, dengan cara yang sama, maka titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik P, A, B, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen dituliskan dengan seperti berikut. Jadi, A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikalikan dengan X min A, Y min B, ditambahkan dengan AB. Nah, di sini juga ada contoh soal, sebuah bidang yang terletak pada titik A 2,2, B 6,2, dan C 4,6 dicerminkan terhadap titik P 2,0. Tentukanlah bayangan dari bidang tersebut dan gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, itu dapat langsung mencari bayangan tiap titik yang diketahui. Jadi, dimulai dari titik A ya dengan koordinat 2,2, maka X aksen Y aksen itu akan sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan 2 min 2 itu didapatkan dari X min A, dan 2 min 0 itu didapatkan dari Y min B ditambahkan dengan AB, di mana AB itu 2, 0. Nah, sehingga akan didapatkan 2, negatif 2. Nah, dengan cara yang sama juga, itu akan didapatkan bayangan dari titik B dan titik C. Nah, untuk titik B yang koordinatnya 6,2, itu X aksen, Y aksen akan sama dengan negatif 2, negatif 2. Dan untuk C dengan koordinat 4,6, itu akan mendapatkan X aksen, Y aksen sama dengan 0, negatif 6. Nah, dengan demikian, bayangan segitiga ABC dicerminkan terhadap titik P 2,0 adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan koordinat A aksen itu adalah 2, negatif 2, B aksen itu negatif 2, negatif 2, dan C aksen itu 0, negatif 6. Nah, untuk gambar dalam koordinat kartesius itu bisa diperhatikan pada gambar ini. Baik, kita lanjutkan ke jenis refleksi yang ketiga, yaitu refleksi terhadap sumbu X. Nah, bisa diperhatikan gambar yang pertama, terlihat 4 buah titik yang diketahui pasangan koordinatnya, yaitu titik-titik A,
4,2, B negatif 2,4, C negatif 4, negatif 2, dan D 2, negatif 4. Nah, kemudian kita tentukan bayangan dari titik A, B, C, dan D pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu bayangan dari titik A, B, C, dan D pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X adalah A aksen 4, negatif 2, B aksen negatif 2, negatif 4, C aksen negatif 4,2, dan D aksen 2,4. Nah, dari hasil tersebut diperoleh bahwa koordinat X dari titik yang dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan koordinat X dari bayangannya. Sedangkan koordinat Y dari titik yang dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan negatif dari koordinat Y dari bayangannya. Selanjutnya kita melangkah ke matriks refleksi terhadap sumbu X. Nah, menentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X, misalkan matriks transformasinya itu adalah C sama dengan matriks ABCD, sehingga A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Sehingga X negatif Y sama dengan matriks A, B, C, D dikalikan dengan XY. Itu akan sama dengan matriks AX plus BY, CX plus DY. Nah, dengan kesamaan matriks akan didapatkan X sama dengan AX plus BY jika dan hanya jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Dan akan didapatkan pula negatif Y sama dengan CX plus DY jika dan hanya jika C itu sama dengan 0 dan D itu sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu X itu adalah matriks 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen dituliskan sebagai berikut. Jadi, X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Nah, di sini juga ada contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama, tentukanlah bayangan dari titik-titik P negatif 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk menyelesaikannya, solusi yang pertama, A dengan koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, itu akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Sehingga untuk titik P dengan koordinat negatif 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan dihasilkan bayangan yaitu P aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Untuk solusi yang kedua, untuk titik P dengan koordinat negatif 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, 3. Sehingga itu akan sama dengan matriks negatif 2, negatif 3. Jadi, bayangan titik P adalah P aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu jika garis 3x min 2y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0. Sehingga A, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X itu akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan XY. Sehingga didapatkan X aksen sama dengan X, di mana X itu sama dengan X aksen, dan Y aksen itu sama dengan min Y, di mana Y itu sama dengan min Y aksen. Nah, dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangannya yaitu
3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke jenis refleksi yang keempat, yaitu refleksi terhadap sumbu y. Nah, bisa dilihat pada gambar yang pertama, terlihat 4 buah titik yang diketahui pasangan koordinatnya, yaitu titik-titik A 2,4, B negatif 4,2, C negatif 2, negatif 4, dan D 4, negatif 2. Nah, kemudian kita tentukan bayangan dari titik-titik tersebut pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, sehingga kita akan memperoleh hasilnya bayangan dari titik-titik A, B, C, dan D pada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu A aksen dengan koordinat negatif 2,4, kemudian B aksen dengan koordinat 4,2, C aksen dengan koordinat 2, negatif 4, dan D aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 2. Nah, dari hasil tersebut diperoleh bahwa koordinat Y dari titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan koordinat Y dari bayangannya. Sedangkan koordinat X dari titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif dari koordinat X dari bayangannya. Kemudian melangkah ke matriks refleksi terhadap sumbu Y. Menentukan matriks pencerminan terhadap sumbu Y, misalkan matriks transformasinya adalah C sama dengan matriks AB, CD, sehingga A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Kemudian negatif X, Y itu sama dengan matriks A, B, C, D dikalikan dengan XY, sehingga itu akan sama dengan matriks AX plus BY, CX plus DY. Dengan kesamaan matriks akan didapatkan min X sama dengan AX plus BY, dengan A itu sama dengan negatif 1 dan B itu sama dengan 0. Kemudian akan didapatkan pula Y sama dengan CX plus DY jika dan hanya jika C itu sama dengan 0 dan D itu sama dengan 1. Nah, dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah matriks negatif 1, 0, 0, 1. Sehingga titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen Y aksen dituliskan dengan X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Di sini juga ada contoh soal, yaitu jika garis 3X min 2Y min 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan A, X, Y memenuhi persamaan 3X min 2Y min 5 sama dengan 0, sehingga A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan XY. Itu akan sama dengan negatif X, Y. Sehingga akan diperoleh X aksen itu sama dengan min X, di mana X itu sama dengan min X aksen, dan diperoleh juga Y aksen sama dengan Y, di mana Y itu sama dengan Y aksen. Dengan mensubstitusikan X dan Y ke garis, maka ditemukan bayangan yaitu 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Narayana. Halo semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, kali ini kita akan bahas apa nih kira-kira ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Nah, kira-kira seperti apa refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu? Lanjut. Ya.
ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita punya gambar ya, ada dua gambar, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri itu yang belum direfleksikan, belum dicerminkan ya. Nah, ini ada titik A 2,5. Caranya bagaimana nyari bayangannya? Kita tarik garis tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian samakan jarak bayangannya ke garis Y sama dengan X dengan A ke garis Y sama dengan X. Nanti kita dapat seperti pada gambar yang di kanan. Kalau A-nya 2,5, berarti A aksennya atau bayangan dari A-nya adalah 5,2. Ya. Begitu caranya juga yang lain. Kalau yang B negatif 4,2, berarti kalau kita cerminkan, kita lakukan dengan cara yang serupa, tarik garis yang tegak lurus nih terhadap Y sama dengan X. Berarti kita dapat bayangan dari B atau B aksennya itu adalah 2,-4. Nah, begitu juga pada titik-titik yang lain, yang C, yang D gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan bagaimana kalau berdasarkan pola yang kita dapat dari gambar ini. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kalau ada titik yang berbentuk X, Y, ya A, X, Y itu kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan apa? Bayangannya adalah Y, X. Kan gitu. Oke, untuk matriksnya gimana? Ya, matriksnya lanjut. Ya, untuk matriksnya, nah kalau misalnya ada tadi seperti yang saya bilang, itu ada titik A yang berbentuk X, Y ya. Kalau dicerminkan terhadap garis, di situ garis ya, bukan sumbu, garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan tentunya pada umumnya ya, itu A aksen itu di X aksen, Y aksen. Ya, ditulis dengan yang di slide yang di bawah nih. Nah, untuk mendapatkan matriksnya bagaimana? Kita misalkan matriks transformasinya itu adalah apa? A, B, C, D atau P, Q, R, S, terserah kalian lah. Yang penting jangan sama seperti variabel X, Y-nya, jangan ya. Pokoknya selain itu bebas. Nah, dari situ kalau kita melakukan sedikit manipulasi aljabar, nah nanti kita dapat suatu kebersamaan yang akan mengakibatkan kita dapat A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 0 gitu ya. Nanti setelah itu kita dapatkan matriks transformasinya, khususnya di refleksinya adalah 0, 1, 1, 0 ya. Jadi persamaan bayangannya kalau direfleksi itu seperti ini. Yang di bawah X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali dengan XY. Itu. Lanjut. Oke, di sini ada contoh soal. Jika garis 4X min 3Y plus 1 sama dengan 0, itu kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, kita disuruh cari bayangan garisnya ya, cari persamaannya ya, persamaan bayangannya. Nah, bagaimana caranya? Ambil sembarang titik tentunya, ambil sembarang titik yang berbentuk X, Y yang memenuhi persamaan ini. Nah, kalau kita gunakan matriks tadi, kan kita dapat itu yang X aksen, Y aksen itu sama dengan YX gitu ya. Nah, lanjut. Nanti kita dapat Y-nya sama dengan X aksen, X-nya sama dengan Y aksen. Lalu dari situ kita substitusikan ke persamaan garis yang sebelumnya. Kita dapatlah persamaannya, yaitu apa jadinya persamaannya? Negatif 3X ditambah 4Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi itulah persamaan garis yang dimaksud gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X.
kita lihat dua gambar lagi. Ini ada dua gambar, kiri dan kanan. Kiri itu yang sebelum diginikan, yang direfleksi, yang kanan sudah. Sama seperti tadi caranya, tarik garis tegak lurus, terus atur sedemikian rupa jarak A ke garis ini sama dengan jarak bayangannya ke garisnya itu ya. Nanti dari situ kita dapat A-nya, kalau misalnya A-nya negatif 1,4, berarti A aksennya adalah negatif 4,1 dan seterusnya. Kalau kita lihat polanya, bagaimana dia jadinya? Polanya bagaimana jadinya? Nah, kalau misalnya ini ya, kalau misalnya bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ya, negatif X, berarti bayangannya kan menjadi negatif Y, ya, sekali lagi negatif Y, negatif X gitu ya. Jadinya kan ya, kalau di sini mohon maaf ini salah, pantasnya negatif Y, negatif X. Itu ya. Oke, lanjut. Ya, seperti yang garis Y sama dengan X sebelumnya, ini juga sama. Caranya kita misalkan matriks transformasinya A, B, C, D, gitu ya. Nanti kita manipulasi aljabar didapatkan ini matriks refleksinya itu adalah seperti ini. 0, negatif 1, negatif 1, 0 gitu ya. Nanti persamaannya seperti yang kalian lihat di layar ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ke contoh soal ya. Ke contoh soal, tentukan bayangan dari titik-titik P negatif 2,3, Q 3,3, R 3,6. Itu ya, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, itu kalau kita ginikan titiknya, cerminkan masing-masing, itu dengan gunakan matriks saja lebih ini simpel. Atau kalau mau langsung boleh juga pakai sifat yang tadi. Kalau misalnya ada titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama negatif X, berarti dia jadinya negatif Y, negatif X. Tapi kita gunakan matriks di sini ya, matriks transformasinya, karena kita berproses ini. Nah, jadi dari hal tersebut kita dapat bayangannya untuk P itu bayangannya negatif 3,2. Kalau yang Q itu negatif 3, negatif 3. Kalau yang R itu adalah negatif 6, negatif 3. Ya. Jadi bayangannya itu masing-masing seperti itu. Sudah jelas kan? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan K. Seperti apa kira-kira itu? Nah, bagaimana caranya? Kan gitu ya. Nah, di sini ada garis X sama dengan K. Gitu ya. Lalu, misalnya ada PA, B, itu bentuk titiknya seperti itu. Ya, A, B, gitu ya, X, Y gitu ya, A7. Nah, itu kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, bagaimana caranya? Nah, seperti biasa, tarik garis tegak lurus di sini, ambil jarak yang ini sama dengan yang ini ya. Lalu A-nya ternyata kan X-nya nih, A-nya kan X-nya, nilai absisnya. Nah, untuk dari gambar ini kita bisa lihat bahwa A aksen itu sama dengan A, ya, titik A yang X absisnya, kan kita nyari absisnya nih, absisnya yang bergerak kan. Kalau misalnya X sama dengan K, absisnya yang bergerak. Nah, jadi A aksen itu sama dengan A plus P aksen. P aksen ini maksudnya apa? Ruas garis yang menghubungkan titik P ke P aksen, itu ya. Nah, ternyata itu sama dengan 2 kali PQ, panjangnya P ke Q. Nah, tentunya sama dengan A plus 2 dalam kurung K min A, gitu ya.
Jadi A plus 2K min 2A jadinya 2K min A gitu jadinya ya aksennya. Oke, kita lanjut. Yang Y-nya pasti tetap gitu ya. Nah, kalau secara matriks gimana caranya secara matriks? Ya seperti biasa. Cuman ya berubah gini ya, ada pergeseran sedikit. Misalnya sebesar 2K gitu pergeserannya. Ya, sebesar 2K. Kenapa? Yo, karena itu yang tadi garis X sama dengan K. Itu ya. Oke, kalau kita samakan ya, cari gininya, misalkan matriks gininya, karena ini sudah AB, jadi nggak perlu jadi AB, CD itu ya nggak perlu, jadi PQRS saja. Nanti dengan manipulasi aljabar nanti didapatkan seperti ini. Ya, A aksen B aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, AB plus 2K, 0. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu contoh soalnya. Kalau ada titik P seperti yang soal sebelumnya ya, titiknya itu sama, tapi bedanya adalah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Ya, kalau kita pakai matriks tadi ya, seperti biasa, masukkan, substitusikan titik-titiknya ke sini, K-nya juga ke sini. Nanti kita operasikan dapat 12,3 gitu ya hasilnya. Jadi bayangannya 12,3. Kalau misalnya Q 3,3, nanti bayangannya 7,3. Kalau misalnya Q-nya 3,6, berarti dia akan berubah jadi 7,6. Ya, bayangannya. Jadi bayangannya masing-masing itu. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya itu tadi garis Y sama dengan K, sekarang X sama dengan K, sekarang apa? Garis Y sama dengan K. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, seperti biasa kita juga tarik garis tegak lurus terhadap garis pencerminannya. Habis itu sesuaikan jaraknya. Kalau sifat cermin kan harus sama caranya ya, antara titik bayangannya ke garis dengan titik semula ke garis yang dicerminkan ke cerminnya. Makanya itu ya absisnya itu ya. Nah, kalau dari gambar ini kan absis ordinatnya ini yang bergerak kan, ordinatnya ini yang bergerak, absisnya yang diam itu ya. Jadi dari gambar itu kita bisa lihat bahwa mencari bayangannya kan sekarang B-nya nih ya, ordinatnya ini dicari. Jadi B aksen sama dengan B plus P aksen ya. Seperti biasa, P aksen itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik P dengan P aksen. Itu P aksen namanya. Jadi dia dua kalinya PQ gitu ya, P aksen nih ditambah, terus B ditambah 2K min B, terus B ditambah 2K min 2B sama dengan 2K min B. Kan seperti itu ya. Lanjut. Kalau matriksnya ya sama dengan cara sebelumnya. Nanti kita dapat bayangannya tuh ini 1, 0, 0, negatif 1 kali AB plus 0, 2K. Bedanya tadi 2K-nya di atas, sekarang 2K-nya di bawah. Yang di ordinatnya dia, karena di ordinatnya yang bergerak. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, contoh soal sama, lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya. Cuman pengoperasiannya sekarang berbeda. Operasinya sekarang berbeda. Tadi negatif 1 yang di atas, sekarang negatif 1 yang di bawah. Ininya matriks, ininya refleksinya berbeda. Jadi kalau kita punya P negatif 2,3, jadi bayangannya adalah negatif 2,5. Kalau dia 3,3, bayangannya adalah 3,5.
kan itu ya. Kalau misalnya Q-nya 3,6 berarti bayangannya adalah 3,2. Itu ya, 3,2. Nah, jadi bayangannya adalah seperti itu. Gitu ya. Kita jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada komposisi refleksi ya. Nah, ada komposisi refleksi ya. Ada yang dua refleksi berturut-turut terhadap garis atau titik yang sama. Kemudian ada refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar. Dua sumbu sejajar ya. Kalau misalnya yang terhadap garis atau titik yang sama, berarti dia dua refleksi itu berturut-turut terhadap garis atau titik yang sama, itu merupakan suatu identitas. Artinya koordinat bayangannya sama dengan koordinat awal, ya kan? Ibaratnya kita punya titik A, terus dicerminkan pada titik A itu sendiri kan ya, tetap di titik A nya itu sendiri kan ya. Itu loh maksudnya. Misalnya kita punya titik O, terus dicerminkan terhadap titik O, berarti dia tetap di titik O itu. Artinya koordinat bahwa koordinat bayangannya sama dengan koordinat awal. Kemudian kalau yang refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar itu bagaimana? Nah, di sini ada bunyi dibilang jika titik A itu x, y itu direfleksikan terhadap garis x sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis x sama dengan B, maka bayangan akhir dari A ini adalah dituliskan kayak ini. X aksen itu sama dengan dalam 2 kali dalam kurung B min A plus X, dan Y aksen sama dengan Y. Karena apa? Karena yang bergerak kan hanya absisnya aja. Itu ya. Seperti itu, hanya absisnya aja terhadap X, berarti ya absisnya bergerak. Nah, untuk yang terhadap Y sama dengan A terus dilanjutkan dengan Y sama dengan B gimana? X aksennya tetap sama dengan koordinat awalnya, X-nya awal itu. Dan Y bayangannya bagaimana? Y aksennya itu dia akan berubah menjadi 2 kali B min A plus Y. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, refleksi terhadap dua sumbu saling tegak lurus. Kalau dia terhadap garis Y sama B, gitu ya. Itu ada dua sumbu yang saling tegak lurus, maka di sini dibilang bayangan akhirnya itu biasanya ya, pada umumnya A aksen sama X aksen, Y aksen, sama dengan rotasi titik AX, Y dengan pusat potong dua sumbu atau garis yang dan sudut putarnya 180 derajat di sini. Kemudian untuk refleksi terhadap dua garis berpotongan, kalau misalnya ada titik AX, Y direfleksikan terhadap G, kemudian dilanjutkan terhadap garis A, maka bayangan akhirnya adalah seperti pada umumnya. Itu ya. Selanjutnya dengan apa? Dengan pusat perpotongan garis G dan H dan sudut putar 2 alfa, dengan alfa itu sudut antara garis G dan H, serta arah putaran dari garis G ke H, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada contoh soal. Tentukan bayangan titik C ya, 2,-2,1 kalau dicerminkan terhadap garis X sama 1, kemudian dilanjutkan dengan X sama 3. Kalau pakai seperti biasa yang sebelumnya, pakai yang rumus yang tadi, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali B min A 0 plus X Y. Nanti kita dapatlah bayangannya itu di mana? Bayangannya itu kira-kira di mana itu? Kira-kira di 2,1 ya, 2,1. Oke, kita lanjut.
Oke, ternyata sampai di sini saja dulu presentasi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya tadi saya ada salah kata. Oke, itu semua materi yang kita bahas kali ini. Semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.